Sudah sarapan tadi? Sudah? Puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul HP. Apa itu HP? Handphone. Handphone. Ada yang nggak punya handphone? Ada? Semua punya? Bahkan ada yang lebih dari satu ya? Ya, saya hari ini bawa 3 handphone. Dua dipakai setiap hari, satu dipakai khusus untuk kamera ya. Live, kita tiap minggu ada 2 live, satu di Facebook, satu di Zoom meeting ya. Jadi saya bawa 3 handphone. Judul khotbah hari ini adalah HP atau handphone jadi berkat atau jadi bencana dalam kehidupan kita. Bagaimana kita ya. Jadi itu adalah tergantung kita ya. Dia bisa jadi berkat, tapi dia juga bisa jadi bencana. Oke. Saya mulai dengan satu pertanyaan. Ini saya yakin tahu ini jawabannya. Pertanyaannya begini. Di dunia ini banyak penemuan. Salah satu penemu yang terbanyak adalah Thomas Alva Edison. Dia banyak sekali menemukan ini, menemukan itu, menemukan segala macam. Nah, salah satu penemuan Thomas Alva Edison adalah lampu. Nah, ya. Kemudian ada seseorang yang bernama Graham Bell. Dia menemukan apa? Telepon. Nah, berkat dia, kita dari jarak jauh juga, bahkan antar benua, bisa saling komunikasi. Itu keajaiban luar biasa. Pertanyaannya, apa penemuan terbesar di abad ini? HP. Itu jawabannya. Penemuan terbesar di abad ini bukan bom atom, bukan bom nuklir, bukan kereta cepat. Kita punya ya. Di ASEAN baru satu negara yang punya kereta cepat, Indonesia. Nah, bukan itu penemuan terhebat, terbesar di abad ini. Yang terbesar adalah HP, handphone. Apa fungsi handphone? Komunikasi. Ya, dulu handphone itu dipakai hanya untuk halo, cuman itu aja. Makanya masih ingat nggak handphone pertama yang bapak ibu punya? Masih ingat nggak? Masih. Handphone apa mereknya? Nokia. 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 Tahun berapa itu? Pertama kali punya handphone. Ayo. Masih ingat nggak? Mereknya ingat. Bentuknya ingat nggak? Kayak batu bata. Kalau nggak baledok orang, benjol. Masih ingat ya tahun berapa? Saya pertama kali punya handphone itu tahun 92. Ya, tahun 90-an, 92. Pertama kali punya handphone. Rasanya bagaimana waktu itu kalau bawa handphone? Wah, bangga. Karena tidak semua orang punya handphone. Dulu handphone dipakai hanya untuk komunikasi, telepon-teleponan. Ada lagi yang pakai koin. Koin berapa? Nah, masih ingat ya? Ceklek. Udah boleh tit, 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 tit. Masukin lagi. Ceklek. Nyambung lagi. Ya. Tapi itu kan telepon biasa. Telepon ya umum. Teleponnya om. Ya. Om, umum. Tapi handphone muncul tanpa kabel. Bisa dibawa kemana-mana. Ya. Pertama dipakai hanya untuk komunikasi. Lama-lama perkembangan teknologi, handphone bisa menjadi apa? Jangan dulu nulis dulu. Apa perkembangannya? Handphone berkembang menjadi SMS. Nah, ada lagunya ya, lagu dangdut. SMS. Singkatan dari Short Message Service. Pelayanan pesan singkat. Ya, hanya beberapa huruf
hanya 2-3 kalimat, stop. Tapi bisa disampaikan, harganya lebih murah. Kedua, SMS, ya, pesan singkat. Ketiga, handphone berubah lagi teknologinya, makin maju. Menjadi apa? Apa lagi yang ada di dalam handphone kita? Foto, cekrek, cekrek, terus cekrek. Apa namanya? Selfie. Ya, ada orang dapat istilah gilpot. Apa itu? Bukan. Bukan. Gilpot. Gila foto. Dikit-dikit cekrek. Dikit-dikit cekrek. Dikit-dikit cekrek. Cekrek sana, cekrek sini, cekrek situ. Baru kemudian gilpos. Gila posting. Dikit-dikit posting. Dikit-dikit posting. Dikit-dikit posting. Apa aja posting. Ya. Dikit-dikit TikTok. Dikit-dikit TikTok. Dia ngapain aja? Bikin video, TikTok. 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 Muncul kamera di handphone. Orang bisa bikin foto, juga bisa bikin video. Makin maju. Dulu orang kalau mau foto-foto harus beli tustel, kamera. Harga lumayan mahal. Sudah dijepret-jepret, harus bawa lagi cuci cetak. Aduh, sebelum cuci cetak, beli dulu filmnya. Jadi orang jepret-jepret hanya yang penting-penting saja. Ya, sebab film beli. Cuci cetak, bayar. Tapi begitu handphone muncul, film nggak ada, cuci cetak nggak ada, jepret, 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 jepret. Orang pokoknya gilpot, gila foto, gila posting. Ya, oke. Pertama dia hanya untuk bicara. Kedua SMS. Ketiga kamera. Keempat ada apa lagi di handphone? Tunggu. Dari video, bikin video, muncul video call. Coba. Hei, apa kabar? Semua bisa dilihat orangnya. Tadi hanya tahu suaranya. Yuk. Apa? Video call. Ya, bisa lihat wajahnya. Kamu lagi di mana? Lagi di restoran. Bagus nggak? Oh, bagus. Ini lihat. Di videoin. Bagus ya. Bisa lihat. Walaupun kita nggak ada di sana. Selanjutnya, ada apa lagi di handphone? Media sosial. Ya, media sosial. Antara lain, Facebook, TikTok, Instagram, apa lagi? Sosmed, Reel, macam-macam. Ya, Twitter, ya. Tunggu dulu. Media sosial dulu. Muncul media sosial. Jadi, semua foto-foto, semua video-video masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke situ. Jadi manusia tambah kesibukan. Benar apa betul? Sibuk jepret-jepret, sibuk edit-edit, sibuk upload-upload. Nah, terus apa lagi tadi? Bukan. Setelah media sosial, apa lagi yang ada di handphone? Bukan. Tadi kan sudah media sosial semua itulah. Game. Nah, yuk ngaku. Siapa suka main game? Siapa suka main game? Puji Tuhan, saya tidak pernah main game satu kali pun. Puji Tuhan. Kenapa puji Tuhan? Sekali main game, lupa apa? Lupa makan, lupa istirahat, dan akhirnya lupa waktu. Tahu udah sejam. Kerasa banget. Tapi coba kebatian sejam. Aduh, lama banget ya. Baru 30 menit. Khotbahnya panjang banget ya. Tapi kalau main game, sejam juga nggak kerasa. Ada game.
game online. Bahkan dari game-game itu muncul judul. Apa itu judul? Judi online. Ada yang pernah main? Jangan ngaku lah. Malu ya. Ngakunya sama Tuhan aja, bertobat. Ya, judi online. Apalagi? Di HP ini banyak sekali. Nanti habis khotbah saya hanya cerita tentang HP. Tapi intinya, HP yang hanya awalnya untuk bicara dan komunikasi, berkembang teknologinya demikian rupa. Gak usah sampai ke AI dulu. Tadinya mau dengar radio dari mana? Dari radio lah. Oh, dari maestro. Dari radio lah. Ya, masa dari sini ada radio? Nggak bisa kan? Mau dengar radio harus dari radio. Tapi teknologi berkembang. Radio ada yang beli lagi? Nggak ada. Kenapa? Mau dengar radio? Dari mana? Handphone. Dari handphone. Pakai handphone. Ada siaran langsung. Kita lagi di jalan. Mana mungkin di mobil bawa TV? Nonton TV di mana? Di handphone. Hampir. Dunia itu ada di tangan kita dengan alat yang kecil yang namanya handphone. Dulu handphone gede-gede ya. Semakin gede, semakin kelihatan. Lama-lama handphone semakin kecil. Semakin kecil, semakin hebat. Saudara punya handphone paling kecil segimana? Saya pernah beli handphone hanya segini. Panjangnya segini. Ya, panjang segini. Bukan itu flip ya. Enggak. Ini panjangnya cuma segini, tipisnya hanya segini. Belinya di ITC Kebun Kelapa. Harganya waktu itu hanya 250.000. Waktu itu termasuk murah. Entah kenapa itu bisa ada HP sekecil gitu, tapi harganya bisa murah. Saya kira harganya, karena kecil mahal. Ternyata tidak. Itulah HP yang kecil. Tapi lama-lama orang bilang, aduh kecil banget. Gak enak. Kembali ke yang normal. Itu cerita tentang HP. Perkembangannya. Demikian luar biasa. Apakah teknologi HP selesai sampai di situ saja? Tidak. Yang terakhir, Bapak Ibu tahu nggak apa perkembangan teknologi HP yang terbaru? Bukan. Bukan. Apa? HP. Ini HP. Ya, ini HP. Apa perkembangan yang terbaru? Perkembangan terbaru adalah mana HP ya? HP saya, ntar ya. Ini HP. Bentuknya macam-macam kan? Bentuknya macam-macam. Ya, ini HP. Ada yang tebal, ada yang tipis. Ada yang panjang, ada yang pendek. Itulah HP. Teknologi terbaru dari HP adalah tidak lagi seperti ini. Itu namanya aplikasi. Ya, oke. Semua bisa ada di HP. Tapi teknologi yang terbaru adalah, lihat. Kalau saya tutup begini, saya bisa lihat Bapak Ibu nggak? Nggak bisa kan? Teknologi terbaru, HP itu adalah, istilahnya apa ya? Transparan. Transparan. Jadi kalau saya begini, kelihatan nggak? Kelihatan. Seperti apa ya? Mika. Seperti ini. Ini. Ini apa namanya? Bukan. Ini apa namanya? Akrilik. Akrilik. Seperti kaca. Gitu aja lah gampangnya. Tapi dia bukan kaca. Kalau kaca, pecah. Ini dia mungkin dari plastik mungkin ya. Jadi transparan. Tembus. Seperti ini. Ini dikasih sunblast, jadi tidak tembus. Ya tembus. Orang tidak duga bahwa itu adalah HP. Tapi begitu dinyalakan, muncul. Muncul seperti ini. Nah, ini muncul. Tapi tembus. Nggak tahu di Indonesia sudah ada yang punya nggak? Hah?
Tapi kita lihat di itu muncul teknologi yang terbaru. Hah? Ya, luar biasa teknologi. Kita nggak tahu setelah itu teknologi apa lagi yang muncul di sebuah alat kecil yang namanya HP. Tapi sekali lagi, HP ini bisa jadi berkat, tapi bisa juga jadi bencana. Salah satu bencana yang mulai banyak menimpa rakyat Indonesia namanya judi online. Semuanya pakai ini. Perselingkuhan, perkosaan, semua dipicu oleh alat yang namanya HP. Satu lagi, penipuan. Nah, penipuan lewat HP. Macam-macam jenis penipuannya. Halo, Bapak ini, ya, Pak, sebentar lagi nomor Bapak akan mengalami pemblokiran. Loh, kenapa? Saya bayar kok. Bukan itu masalahnya, Pak. Tapi ada sesuatu sehingga harus diperbaiki. Jadi, supaya tidak terjadi pemblokiran permanen, maka Bapak off-kan dulu HP Bapak. Kurang lebih 30 menit saja. Oh, cukup 30 menit? Iya. Setelah itu nanti HP Bapak bisa berfungsi kembali sebagaimana biasa. Oh, matiin. Setelah dimatiin bagaimana? Hah? Tidak, bukan diblokir. Ya, macam-macam. Macam-macam. Setelah ini mati, keluarga ditelepon. Halo, selamat siang. Kami dari rumah sakit ini. Nah, ada yang namanya ini anggota keluarga? Ada. Kecelakaan. Gawat darurat. Harus segera dioperasi. Kalau tidak, game over. Panik nggak kalau dengar gitu? Jangan-jangan nipu. Dihubungi nomor. Bisa nggak dihubungi? Kenapa? Dimatiin. Berapa menit? 30 menit. Ditelepon. Nggak bisa-bisa. Berarti betul. Segera kirimkan 5 juta untuk biaya beli obat yang harus segera digunakan. Tahu nih. Lama-lama yang begitu ketahuan juga. Macam-macam lah cara menipu. Termasuk menggunakan AI. Sehingga suaranya sama nggak? Sama. Bahkan bukan suara saja yang bisa dibuat jadi sama. Video call. Muncul. Yang muncul wajah siapa? Wajah orang yang ditiru. Luar biasa. Semua menggunakan handphone. Handphone bisa jadi bencana, bisa jadi berkah. Saya pernah baca sebuah cerita di mana seorang murid ketika di kelasnya ada pelajaran mengarang. Dulu ingat ya, kita punya pelajaran bahasa Indonesia, salah satu adalah mengarang. Tahun 74 saya ada di Bandung, kelas 5 SD. Sekolah saya di Jalan Garuda. Pelajaran bahasa Sunda paling susah bagi saya. Kenapa? Nah, saya bukan orang Sunda, datang ke Bandung waktu itu baru. Jadi, mana bisa berbahasa Sunda? Nah, itu ada pelajaran bahasa Sunda. Tiap mengarang, selalu saya mulai dengan kalimat apa? Dina hiji poe. Karangan apapun selalu dimulai dengan Dina hiji poe. Saking gak bisanya bahasa Sunda. Oke, anak ini dalam karangan dia bikin judulnya Cita-Citaku. Pernah bikin nggak karangan judulnya Cita-Citaku? Hah? Guru bilang, ayo tuliskan judulnya Cita-Citaku. Nah, anak ini menulis. Bukan pantun, beda ini karangan.
Ya, maka dia tulis begini, cita-citaku ingin menjadi handphone. Duh, aneh. Kenapa? Sebab pagi-pagi bangun, papa mamaku cari handphone. Pegang handphone. Buka handphone. Aku nggak dicari. Aku nggak diperhatikan. Sepanjang hari yang ada bersama dengan papa mamaku adalah kalau handphonenya ketinggalan, dia langsung cepat-cepat cari. Tapi kalau saya ketinggalan di mall, dia nggak cari. Semuanya fokus kepada handphone. Aku sebagai anak tidak diperhatikan. Maka aku ingin menjadi handphone. Supaya pagi-pagi aku dicari oleh papa mama. Kasihan ya anak kita ya. Kalau perhatian kita hanya handphone lagi, handphone lagi, handphone lagi, handphone lagi. Berapa lama, berapa banyak waktu kita habis hanya untuk handphone. Pernah perhatikan nggak? Atau ingat-ingatlah. Ingat-ingatlah. Kalau kita makan, begitu duduk, apa yang kita lakukan? Keluarkan handphone. Buka handphone. Benar apa betul? Sekeluarga datang pergi makan. Masing-masing sibuk ngapain? Benar apa betul? Harusnya pergi makan ngapain? Ngobrol. Tapi yang terjadi apa? Satu sibuk dengan ini, satu sibuk dengan ini, satu sibuk dengan ini, semua sibuk dengan handphone. Ya, kita tunggu dulu ya. Ada masalah teknis pada handphone. Ah, itu handphone, handphone lagi ya. Nah, kita betul-betul tergantung pada handphone. Yang mana? Yang Facebook atau yang Zoom? Di gereja pun sudah tergantung kan pada Facebook, pada handphone kan. Khotbah jadi terhenti gara-gara handphone. Sehari sedikit. Kalau sehari 10.000, bisa sebulan berapa? 300. Ya kan kali 30, 300 ya. Nah, kecil, kecil. Ada YouTuber 1 bulan bisa 1 miliar. Jadi 300 juta ya lumayan gede, tapi masih ada yang jauh lebih gede. Jadi sekali lagi, handphone bisa jadi berkat, menghasilkan. Orang yang tadi tidak punya uang, jadi punya uang berkat handphone. Orang tadi nggak punya pacar, jadi punya pacar, gara-gara handphone. Berkat kan? Tapi juga gara-gara handphone, orang bisa putus nggak? Bisa putus. Ya? Oke. Apa yang mau kita pelajari? Firman Tuhan mau menyampaikan pesan apa kepada kita semua pada hari ini? Sehubungan dengan handphone. Fokus pada Tuhan. Oke, mari kita ngaku dosa. Mari kita ngaku kesalahan kita. Gara-gara handphone, kita bawa Alkitab nggak? Berat ya. Jadi gara-gara berat, alasan. Alasan. Nanti kalau minta tolong,
berdoa sama Tuhan, terus Tuhan bilang, sorry ya, saya lagi sibuk ngurus yang sana. Tak berasa. Tuhan nggak pernah kasih alasan setiap kali kita berdoa minta pertolongan dia. Tuhan tidak pernah bilang, ini udah malam, aku mau istirahat dulu. Tidak pernah. Tapi kalau kita mau baca Alkitab, selalu ada alasan. Udah ngantuk, besok aja. Gara-gara handphone, pertama, kita nggak bawa lagi Alkitab ke gereja. Alasannya inilah, alasannya itulah. Gara-gara handphone, pada waktu ibadah, tidak fokus. Kenapa? Sebentar, buka. Itu, tiga ke saya. Nah, si itu tuh, dia khotbah. Waktu khotbah, hamba Tuhan khotbah, dia begini. Kirain dia nulis, ngetik khotbah. Ternyata apa? Buka. Senyum sendiri si Genuge. Lagi khotbah lo, lagi ibadah lo. Apa yang dibuka? Itu jadi berkat atau jadi bencana? Bencananya di mana? Nggak fokus, jadi apa? Hormati firman Tuhan. Memang yang ngomong ini adalah manusia. Tapi pesan yang disampaikan adalah pesan. Dan Tuhan menyaksikan nggak? Coba. Yang suka. Itu. Coba perhatikan. Ini yang suka nonton film-film Mandarin. Film-film silat zaman bahula. Begitu datang utusan. Membawa titah raja. Ngapain orang semua? Ngapain mereka? Sujud. Mana ada yang berdiri? Dipenggal kepalanya nanti ya. Karena dia berarti tidak menghargai raja. Rajanya ada nggak? Kaisarnya ada nggak? Yang ada cuma siapa? Utusan. Tapi utusan membawa titah firman dari raja. Semua langsung berlutut. Gak ada yang berani berdiri. Kepala begini juga ada nggak? Enggak. Semua langsung. Tapi kita kalau dengar khotbah, yang khotbah kan manusia. Jangan lupa. Yang disampaikan adalah firman Tuhan. Hargai dan hormati. Kalau Tuhan disenangkan, maka Tuhan tahu bagaimana cara menyenangkan hati kita. Tapi kalau Tuhan disepelekan, mau nungging-nungging juga doa, Tuhan bilang, kamu menyepelekan saya. Tapi ketika kamu kesulitan, kamu nangis-nangis, ingus keluar dari kiri, dari kanan, untuk mohon pertolonganku. Tapi sikapmu kurang ajar ketika firman disampaikan. Ayo jemaat belajar. Jangan handphone jadi bencana dalam hidup kita. Tuhan kita memang Tuhan yang pengasih, betul. Tuhan kita adalah maha pengampun, betul. Tapi bukan minggu ini minta maaf, minggu depan ngulang lagi, ngulang lagi, ngulang lagi. Itu namanya ngejek Tuhan namanya. Ayo, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jangan handphone jadi bencana dalam hidup kita. Tapi biarlah handphone menjadi berkat bagi kita, juga bagi orang lain. Yuk kita baca Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Kolose pasal 3 ayat 23. Yuk, kita baca. Kolose 3 ayat 23. Kita baca bersama-sama dengan suara. Ya, dengan suara. 1, 2, 3.
Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kamu perbuat dengan handphonemu. Manusia makan penting. Hidup bukan untuk makan, tapi makan untuk hidup. Oke. Makan penting bagi manusia mempertahankan hidup. Tapi manusia nggak makan sehari masalah nggak? Paling cuma lapar. Manusia tidak pakai handphone sehari gimana rasanya? Aduh, coba. Jangankan sehari tidak pakai handphone, begitu handphonenya ketinggalan aja, gimana caranya supaya bisa kembali? Ayo, firman Tuhan bilang, apapun yang kamu perbuat dengan handphonemu. Jadi, salah nggak punya handphone? Enggak. Bukan handphonenya yang salah. Hah? Iya, kurang apa? Kurang ajar. Ya, ya, manusia ketika handphonenya nggak ada, dia jadi kurang. Kurang apa? Kurang bijak. Ya, kurang ini, kurang itu. Dalam lama, kurang ajar. Karena bagi dia yang penting adalah handphone. Bukan Tuhan. Bukan orang lain. Pentingnya bagi dia adalah handphone. Sekali lagi, apapun yang kamu perbuat dengan handphonemu, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Barulah pertanyaannya, kalau begitu, supaya handphone yang kita punya benar-benar jadi berkat, apa yang harus kita lakukan dengan handphone ini? Satu, sampaikan firman. Walaupun hanya satu ayat. Tapi begitu dibaca, aduh, pas. Sesuai dengan kebutuhan saya. Tuhan yang menanggung segala penyakitmu. Pas lagi, sakit. Pas banget. Gunakan handphone jadi berkat dengan satu, kirimkan firman. Apalagi jadi berkat. Kirimkan lagu. Ketika dia dengar, aduh pas lagu ini sesuai dengan hati saya. Perasaan saya yang saat ini sedang lemah, sedang lesu, sedang malas. Tapi lagu ini kirim, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Ya, lagi malas, lagi capek, lagi lelah. Dapat lagu, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Bangkit lagi. Tapi kalau lagunya, aku masih seperti yang dulu. Patah hatiku. Adik, gue lagi patah hati. Dikasih lagu, patah hati. Pergunakan handphone kita jadi berkat. Satu, kirim firman Tuhan. Dua, kirim lagu-lagu rohani. Kirimkan video khotbah. Ya, itu jadi berkat. Kedua, itu untuk orang lain ya. Kita jangan lihat yang nggak perlu. Dulu saya suka selalu dengan berita-berita politik, ya, karena saya pernah jadi politisi. Sekarang ada masalah politik, baik tulisan maupun video, skip, lewatin. Kenapa? Mengotori ini, baca itu, aduh, jadi terpengaruh. Kalau sudah gitu gimana? Terpengaruh gimana? Ngetik jadinya. Nambah masalah. Salah-salah ketik gimana? Masalah nggak? Itu. Jadi akan masalah kasus kan terjadi hanya gara-gara ngetik.
Makanya ada istilah saring sebelum sharing. Ya. Jaga ini jempol kita ini. Kita bisa lihat segala macam di handphone, betul? Tapi nggak semua perlu kita lihat di handphone. Harus ada keberanian, harus ada ketegasan untuk bilang tidak. Yang membangun iman, itu yang kita lakukan. Maka, gini, adanya aplikasi Alkitab di handphone, salah nggak? Tidak, tidak salah. Yang salah ketika nggak bawa Alkitab. Nah, itu yang salah. Kenapa? Karena ada Alkitab di handphone. Tidak. Ada aplikasi Alkitab di handphone, tidak salah. Sebab apa? Kita kan nggak tiap kali bawa Alkitab. Hanya sesekali, yaitu seminggu sekali aja udah punya alasan. Tapi karena ada aplikasi Alkitab di handphone, kemanapun kita pergi, bisa baca Alkitab nggak? Oh, nggak bisa. Alkitab saya tinggal di rumah. Ini alasan lagi. Kamu punya aplikasi Alkitab nggak di handphone? Ada. Jadi pernah baca Alkitab nggak di handphone? Enggak. Alasan lagi. Ke gereja alasan bawa Alkitab berat. Tapi di perjalanan baca Alkitab nggak? Enggak. Kenapa? Alasan. Ayo, di jalan lagi nunggu, bisa nggak baca Alkitab? Tapi yang dibuka apa? Ah. Itu. Ya, ayo. Mau jadi berkat, pakailah HP ini, bukalah yang di dalamnya bisa membangun iman kita. Baca Alkitab dari HP, lihat video dari HP, ada berbagai macam video, mungkin bukan ribuan, jutaan khotbah. Jutaan renungan singkat, jutaan kesaksian, ada semua di HP. Mulai hari ini, gunakan HP-mu sesuai dengan firman Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, termasuk dengan HP, perbuatlah itu untuk kemuliaan nama. Yang bermanfaat bagi diri kita, juga bermanfaat bagi diri orang. Bisa jadi bencana. Bisa jadi bencana. Hindari. Pilihan ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Mau kita pakai ini jadi berkat, bisa. Mau kita pakai ini untuk jadi bencana pun bisa. Bencana bagi kita, juga bencana bagi orang lain. Satu berita hoax nyebar kemana-mana. Bisa nggak? Mudah nggak untuk diperbaiki, untuk diralat? Nggak. Susah. Ya. Pokoknya kalau hoax itu jangan mudah untuk dipercaya. Cek, recheck. Cek, recheck. Baru kemudian percaya. Jangan semua ditelan mentah. Oke, kita buka Efesus 5 ayat 16. Efesus 5 ayat 16. Oh ya, satu lagi ya. Handphone dipakai untuk bagi firman kan? Terus ada yang tanggapi. Ada nggak? Ada. Saya sampaikan. Handphone membagi firman tidak untuk berdebat. Paham? Handphone bagi firman, ada yang tanggapi, dan jangan jadi perdebatan. Karena kalau terjadi perdebatan, jadi berkat atau jadi bencana? Kecil kemungkinan jadi berkat, besar kemungkinan jadi bencana. Karena artinya apa? Jadi debat. Kalau sudah debat, terjadi perselisihan. Hindari, tinggalkan. Apa yang kita sampaikan, kamu mau terima, kamu mau percaya, kamu mau tolak, itu urusan. Jadi sekali lagi, jangan di handphone dimulai dengan bagi firman,
ujung-ujungnya jadi perdebatan. Stop. Oke? Kolose pasal 5 ayat 16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ini bisa jadi bencana bagi kita, juga bagi orang lain. Kalau dipakai tidak pada tempatnya, dipakai tidak sesuai dengan peruntukannya, dan banyak menghabiskan waktu kita. Pergunakan waktumu dengan sebaik-baiknya. Jangan dihabiskan banyak waktu kita hanya untuk buka handphone. Handphone tidak salah ya. Ini tidak dosa punya handphone. Punya satu handphone dosanya satu. Punya dua handphone dosanya dua. Bukan. Tapi penggunaannya yang salah. Saya punya podcast. Setiap kali membagi podcast, bagi saya memang ada terasa sedikit beban. Kenapa? Saya harus kirim ke puluhan WA group. Entah berapa banyak yang kontak saya. Itu dari satu handphone. Share lagi, share lagi, share lagi. Iya kalau satu kali. Ini tiap minggu. Tiap minggu. Lama-lama gimana? Hah? Apa? Apa Bu? Lemon. Puji Tuhan, belum. Tapi saya pribadi yang merasa, aduh Tuhan, setiap kali saya ngirim, ada rasa kayak gimana ya, aduh, belum lagi jari, ada kebosanan, jenuh, itu lagi, sampai sekian banyak. Selesai satu, kan saya punya 2 handphone. Satu lagi, kirim lagi. Sekian banyak. Udah selesai? Beres? Enggak. Masih kirim. Tadi itu kan WA grup itu semua. Atau WA pribadi. Masih juga ngirim kemana? Grup Facebook. Berapa banyak? Tapi saya bilang, Tuhan, Engkau tahu saya ada kejenuhan. Tiap kali mengirim itu, aduh rasanya, itu baru seminggu sekali. Sebentar lagi, saya akan kirim seminggu 3 kali. Senin, Rabu, Jumat, atau Sabtu. Setiap hari itu, Senin, Rabu, Jumat, atau Sabtu, saya kirim ke ratusan lagi. Tapi sekali lagi, apapun yang saya lakukan itu untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Jadi kejenuhan, kebosanan, itu tergantikan. Yunus, engkau lakukan itu untuk Tuhan. Jadi kejenuhannya hilang. Karena saya tahu saya lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena yang dikirim itu adalah sesuatu yang bisa memberkati mereka. Ya, jadi gunakan waktu kita. Waktu kerja, waktu makan, istirahat. Jangan waktu kerja, handphone. Waktu makan, handphone. Nantilah, sebentar lagi lah. Tahu-tahu udah lewat. Perut udah nyeri, baru makan. Udah sakit bilang, Tuhan tolong. Padahal salah, sedih. Gunakan handphone untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, jangan habiskan waktu hanya untuk handphone. Pertanggungjawabkan handphone yang kita punya. Ada handphone harga 15 juta, betul nggak? Ada. Kadang-kadang saya heran ya. Oh, aduh, sayang rasanya handphone 15 juta ya. Ya, hanya gaya lah ya. Gaya. Karena handphone 15 juta kan beda dong. Iya kan? Nah, ya oke lah. Orang punya hak lah ya. Nah, kalau saya sih sayang ya. Handphone 15 juta. Ada yang lebih dari 15 juta nggak?
Ada berapa? 20 juta? 50 juta? 50 juta bisa bisa beli apa ya? Untuk gereja ya? Ya, hak orang ya. Tapi saya mau bilang, firman Tuhan sampaikan lewat khotbah hari ini. Pertanggungjawabkan barang yang Tuhan berikan, barang yang kita punya, barang yang kita beli. Semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Jangan jadi bencana kita pakai untuk hal-hal yang tidak berguna. Yang kedua, habiskan waktu kita untuk dekat dengan Tuhan, berdoa, baca Alkitab. Bukan habiskan waktu kita untuk handphone. Untuk handphone kita bisa berjam-jam. Kenapa untuk 5 menit baca satu pasal kita malas? Senangkan hati Tuhan, maka Tuhan tahu bagaimana caranya menyenangkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga,